Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi impaksi caninus maxilla dan mandibula. Ini berikut sumber referensi yang saya baca, baik dari jurnal maupun textbook. Untuk klasifikasi impaksi caninus maxilla, sebenarnya pada tiap jurnalnya itu berbeda-beda. Ini yang saya masukkan di sini adalah beberapa klasifikasi yang digunakan di beberapa jurnal. Yang pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Yamamoto et al. Ini dilakukan terhadap 65 pasien dengan total 70 impaksi caninus. Ini diklasifikasikan menjadi 7 tipe. Yang pertama adalah tipe 1 yang paling sering. Jadi posisi caninusnya hampir tegak lurus terhadap occlusal plane. Jadi vertikal, hampir vertikal. Nah, biasanya letaknya ada di antara gigi 2 dan 4. Biasanya bisa menyebabkan resorpsi akar pada gigi 2 dan ruang untuk erupsi tidak cukup sehingga erupsi terhambat. Lalu di tipe 2 dan tipe 3 sebenarnya mirip karena sama-sama miring terhadap occlusal plane. Cuman yang membedakan adalah tipe 2 mengarah ke mesial dan tipe 3 mengarah ke distal. Untuk tipe 4 dan 5 juga mirip, sama-sama horizontal. Yang membedakan adalah arah dari mahkotanya. Untuk tipe 4 arahnya ke mesial, tipe 5 arahnya ke distal. Tipe 6 invert, jadi giginya mahkotanya lebih apikal daripada akarnya. Tipe 7 itu termasuk palatal impaction dan ectopic impaction seperti yang terlihat di gambar, di palatal impaction, dan juga termasuk impaksi caninus yang mengalami transposisi sehingga urutannya pada dental arch berubah. Ini bisa kita lihat yang harusnya 1, 2, 3 jadi 1, 3, 2 gitu. Ini ilustrasinya sama. Nah, ini untuk gambaran radiografiknya. Untuk yang tipe 1 vertically impacted di antara I2 dan P1. Tipe 2 miring terhadap dental arch, terhadap occlusal plane secara mesial. Tipe 3 secara distal. Tipe 4 dan 5 horizontal. Yang membedakan adalah tipe 4 ke arah mesial dan tipe 5 ke arah distal. Lalu selanjutnya untuk tipe 6 ini invert, jadi posisinya bisa kita lihat yang insisal di atas, yang cervical di bawah. Untuk tipe 7 bisa kita lihat dalam gambar ini adalah palatal impaction. Nah, distribusi dari impaksi caninus kalau berdasarkan tipe dari klasifikasi Yamamoto, yang paling banyak adalah tipe 1, itu mencapai 40%, diikuti dengan tipe 2. Lalu masih di klasifikasi impaksi caninus maxilla, ini berdasarkan penelitian Chapokas et al. Klasifikasi ini bertujuan untuk membantu memilih surgical teknik yang bisa digunakan atau yang diperlukan. Ini diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas 1 terletak di palatal. Jadi caninus impaksinya terletak di palatal. Biasanya hanya diperlukan gingivektomi atau gingivanya dieksisi. Lalu segera setelah exposure caninus impaksinya didapatkan, segera dilakukan aplikasi fixed attachment appliance seperti yang terlihat di gambar. Lalu untuk tipe kelas 2, jadi impaksi caninus terletak di tengah alveolar crest atau labial terhadap alveolar crest, tapi tidak sampai superimpose secara labial dengan akar I2-nya. Nah, tata laksananya untuk ini menggunakan reposition flap. Untuk kelas 3, caninusnya terletak di labial akar I2 di sampingnya. Biasanya bisa dipalpasi, jadi terdapat tonjolan di labialnya. Secara klinis bisa terlihat. Biasanya tata laksana yang diperlukan adalah windowing atau apically position flap. Selanjutnya untuk yang klasifikasi untuk
impacted mandibular canines itu sebenarnya sedikit berbeda, karena impaksi caninus mandibula itu bisa melewati midline atau bahkan transmigrasi ke permanen molar di kontralateralnya. Biasanya berada pada fasial lengkung dental atau masih inline dengan lengkung dentalnya. Ketika posisinya lebih ke lingual, apex akarnya itu tetap ada di posisi normal, tapi akar gigi sekitarnya akan tip facially dan mahkotanya tip lingually. Terus di buku cuma dijelasin tentang klasifikasi facially impacted mandibular canines karena itu yang paling sering. Ini pertama ada mesio-angular impacted. Jadi mandibular caninesnya itu terletak di tetap miring secara mesio-angular, bisa dilihat ada di bawah atau inferior terhadap gigi anteriornya. Jadi mahkotanya biasanya juga sudah melintasi midline, berada di bawah gigi anteriornya, terus juga miring secara mesio-angular. Selanjutnya horizontally impacted ipsilateral. Jadi dia ini caninus mandibulanya terletak di bawah apikal gigi incisif ipsilateralnya, jadi masih satu sisi, tapi dia posisinya horizontal dan ada di bawah apikal dari incisifnya. Sama dengan yang sebelumnya, posisinya horizontal, tetapi ini di kontralateralnya. Biasanya dia berada di bawah apikal caninus dan premolar lateralnya. Selanjutnya untuk erected mesially or distally. Jadi ini menggunakan perbandingan caninus kontralateralnya. Jadi biasanya bisa juga posisi caninus ini impaksi caninus ini terletak lebih ke mesial atau lebih ke distal dibandingkan caninus kontralateralnya. Yang terakhir vertically impacted, itu posisi mandibular caninesnya bertepatan dengan midline. Ini disebut juga dengan true transposition. Nah, pada tipe ini hubungan gigi yang bermigrasi atau caninus yang bermigrasi dengan struktur sekitarnya itu perlu diperhatikan, termasuk dengan lingual canal dan juga foramen. Sebenarnya ini juga berlaku untuk tipe-tipe yang sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Dr. Benso dan juga teman-teman. Jadi saya Felicia Ramadiana dari PBL 10 IKG 8 akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi bedah minor pada perawatan ortodonsia. Materi ini akan dibawakan oleh saya dan juga bersamaan dengan Azra. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tujuan perawatannya dan juga windowing. Yang pertama itu untuk tujuan perawatan ortodonsia. Jadi seperti yang kita tahu, tujuannya itu yang pertama adalah untuk memposisikan oklusi skeletal baik dan jaringan lunak rongga mulut itu terjaga serta memperhatikan estetika. Lalu juga kita harus sebisa mungkin mendapatkan oklusi yang stabil, oklusi ideal dan juga oklusi fungsional. Dan juga pada perawatan ortodontik itu ada beberapa hal yang harus kita dapatkan. Yang pertama itu dari Andrews Six Keys, terus Canine Guidance atau Function Group oklusinya. Lalu juga di bagian working side itu tidak terdapat gangguan. Lalu anterior guidance dan juga RCP dan ICP. Nah, seperti yang kita tahu bahwa minor surgical orthodontic itu ada 3. Yang pertama adalah windowing, yang kedua frenectomy, dan juga yang ketiga circumferential supracrestal fibrotomy. Nah, untuk saya akan menjelaskan mengenai windowing. Nah, itu terdapat sumber-sumbernya. Nah, jadi windowing ini adalah teknik bedah yang dipakai untuk memberi jalan gigi caninus impaksi agar erupsi. Teknik ini memiliki tiga cara tergantung posisi giginya. Jadi 3 cara tersebut, yang pertama ada pembukaan gusi dengan eksisi, yang kedua pembukaan gusi dengan flap di daerah apikal, dan juga teknik erupsi tertutup.
Nah, indikasi windowing sendiri itu yang pertama adalah untuk gigi caninus impaksi agar erupsi dengan alat cekat teknik Beck, lalu mengkoreksi crowding anterior, rahang atas, mengoreksi palatal bite, dan juga mengoreksi overjet. Untuk kontraindikasi itu adalah jika tidak ada ruang untuk giginya erupsi atau keluar dan juga terdapat hambatan. Nah, keberhasilan dari teknik windowing ini bergantung juga pada tingkat erupsi dari caninus yang terimpaksi setelah dilakukan windowing pada mukosa. Jadi mukosanya itu juga harus healing di sekitar mahkota yang terbuka dan peralatan ortodontik harus digunakan untuk mencegah pertumbuhan kembali mukosa menutupi gigi yang terbuka. Nah, makanya para dokter-dokter gigi itu selain memakai alat cekat untuk mempertahankannya dan juga memakai periodontal dressing. Karena periodontal dressing ini bisa mengontrol pendarahan, meningkatkan kenyamanan pasien dan juga mencegah mukosa untuk tumbuh lagi di atas gigi yang uncover atau yang sudah kita keluarkan tadinya. Dan periodontal dressing ini diangkat 3 hari setelah surgery, jadi dibiarkan 3 hari dulu sebelum diangkat. Dan erupsi gigi impaksi dimonitor selama 3 minggu atau sampai gigi impaksinya itu erupsi secara sempurna dari mukosa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada tambahan bisa ditambahkan. Selamat pagi Dr. Benso, nama saya Azra Nadira. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prosedur bedah minor pada perawatan ortodonsia, yaitu frenektomi dan sirkumferensial suprakrestal fibrotomi. Yang pertama adalah frenektomi. Jadi prinsip dari frenektomi sendiri adalah perlekatan frenal terdiri dari pita tipis jaringan fibrosa yang ditutupi mukosa, memanjang dari bibir dan pipi ke periosteum alveolar. Tingkat perlekatan frenal dapat bervariasi dari ketinggian ruang depan sampai puncak alveolar ridge dan bahkan ke daerah papila insisal di maksila anterior. Secara histologis, frenulum terdiri dari elastic fibers dalam jumlah yang banyak. Serat-serat inilah yang berkontribusi terhadap perkembangan diastema. Oleh karena itu, ketika melakukan frenektomi sangat penting untuk menghilangkan fibroelastic band untuk mencegah rekurensi sendiri. Indikasinya ada umum dan khusus. Indikasi umumnya frenulum labial hipertrofi pada maksila dengan rencana perawatan GTL atau perawatan orto pada pasien muda yang memiliki diastem. Kemudian ada ankyloglosia atau perlekatan frenulum lingual ke dasar mulut atau mukosa alveolar atau yang biasa disebut frenulum pendek, itu yang dapat menyebabkan terbatasnya pergerakan lidah. Kemudian diastema 6-8 mm pada awal transisi gigi sulung ke permanen. Kemudian ada indikasi khusus, yang pertama maksila dan mandibular labial. Jadi frenulum yang tinggi antara incisif sentral dapat menyebabkan inflamasi periodontal, resesi gingiva, dan akhirnya akan terjadi penurunan tulang yang merupakan hasil dari pulling action frenulum pada papila interdental dan oral hygiene yang buruk. Apabila masalah periodontal tetap ada, walaupun jika OH-nya sudah baik, maka frenektominya diindikasikan. Kemudian pada lingual, itu menempel ujung lidah pada lingual alveolar ridge atau frenulum pendek, dapat menyebabkan gangguan berbicara. Umumnya, perkembangan bicaranya normal sehingga frenektomi tidak diindikasikan. Kemudian, kapan dilakukan frenektomi? Itu menurut Peterson ada jika gigi caninus permanennya belum erupsi. Jadi diastemanya akan menutup karena gigi akan bergerak secara infero-anterior. Kemudian jika 6 gigi anterior maksilanya belum erupsi, sehingga akan membuat bekas luka di antara incisif sehingga penutupan diastemnya akan lebih sulit. Kemudian kalau menurut Hope ada sebelum dan sesudah perawatan orto. Kalau yang sebelum itu karena dapat mengeliminasi hambatan jaringan lunak akan memfasilitasi alignment giginya. Kemudian jika sesudah perawatan orto, apabila bedah sebelum diastema tertutup akan membuat bekas luka hingga lebih susah hilang. Kemudian kalau menurut Graeber, frenektominya harus ditunda hingga selesai perawatan ortodonti kecuali si frenulum tersebut mencegah penutupan ruang atau menjadi sakit atau menjadi trauma. Prosedur selanjutnya adalah circumferential supracrestal fibrotomy atau precision. Jadi ini merupakan teknik untuk mengurangi rotational relapse setelah dilakukan perawatan ortodontik. Teknik ini dilakukan karena menurut penelitian supraalveolar fibersnya di dalam gingiva tidak beradaptasi dengan posisi gigi yang baru sehingga menyebabkan rotational relapse. Jadi serat-serat supraalveolarnya terdistorsi dengan posisi gigi yang baru setelah posisi giginya diubah. Prosedurnya mencakup paralelisasi akar, mengoreksi rotasi, dan koreksi overbite.
indikasinya ada gigi yang mengalami rotasi relapse, pasien yang memiliki median diastema, pasien dengan gigi I2 maksilanya terblok secara palatal. Kemudian ada kontraindikasinya itu resesi gingiva pada gigi, kurangnya attach gingiva pada gigi, OH-nya buruk, gingivitis, karena jika dilakukan prosedur ini terhadap jaringan yang inflame, tidak dapat diprediksi regenerasi dari epitelnya. Kemudian ada periodontal pocket dan gigi yang memiliki pergerakan aktif. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi dari supraalveolar fibersnya. Ini gambar serat-seratnya dan ini ada scalpel yang harus diarahkan seperti ini untuk memotong si serat supraalveolarnya. Ini posisi scalpelnya berada 2-3 mili di bawah alveolar crest. Kemudian ini juga merupakan garis insisinya dilakukan sirkumferensial melingkari gigi, labial dan lingual. Kemudian ini juga ada ilustrasi dari serat supraalveolar yang harus dipotong untuk memberikan tension terhadap giginya. Sekian dari prosedur bedah minor yaitu frenektomi dan fibrotomi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Dr. Benzo dan teman-teman. Saya Cika akan menjelaskan mengenai prosedur diagnosis. Yang pertama, pemeriksaan subjektif. Jadi, saat melakukan pemeriksaan subjektif, kita melakukan anamnesa pada pasien. Yang pertama, menanyakan mengenai data pasien, lalu menanyakan mengenai keluhan utama pasien, yaitu hal utama yang menjadi alasan mengapa pasien datang dan ingin dirawat. Keluhan utama tersebut antara lain dapat terkait masalah fungsional seperti gangguan bicara atau mastikasi, terkait dengan dental seperti contohnya traumatic overbite ataupun terkait masalah estetika. Selanjutnya, menanyakan mengenai riwayat kesehatan umum pasien. Antara lain riwayat kesehatan yang terkait dengan perawatan ortodonti, antara lain ada pada pasien yang memiliki resiko infektif endokarditis, maka sebaiknya melakukan pengobatan terlebih dahulu. Lalu apabila akan dilakukan prosedur invasif, maka pasien harus diberikan antibiotik terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu epilepsi. Pada pasien yang memiliki riwayat epilepsi, maka dapat meningkatkan risiko rusaknya alat ketika terjadi serangan epilepsi. Lalu, recurrent aphthous ulceration. Alat-alat ortodonti ini dapat memicu terjadinya RAU pada pasien yang rentan. Selanjutnya, mengenai riwayat dental. Antara lain ada atau tidaknya trauma, perawatan yang sedang atau telah dilakukan sebelumnya, masalah TMJ, dan sebagainya. Lalu yang terakhir menanyakan mengenai kebiasaan buruk yang berhubungan dengan oklusi. Kebiasaan buruk tersebut antara lain tongue thrust, menghisap jari, bernafas melalui mulut, bruxism atau clenching, menggigit kuku, dan lain-lain. Ini contoh riwayat kesehatan lain terkait dengan perawatan ortodonti. Selanjutnya pemeriksaan objektif. Pertama, pemeriksaan ekstraoral. Jadi pada pemeriksaan ekstraoral ini dilakukan dilihat dalam 3 arah. Yang pertama vertikal, lalu horizontal, dan anteroposterior. Pertama, pemeriksaan ekstraoral dalam arah vertikal. Yang pertama dilihat bentuk wajahnya, dilakukan dengan cara membandingkan lebar wajah dengan tinggi wajah. Dan dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada mesofasial, yaitu tinggi wajah proporsional dengan lebar wajah. Lalu ada dolikofasial, tinggi wajah lebih besar dibandingkan dengan lebar wajah. Lalu ada brakifasial, yaitu lebar wajah lebih besar dibandingkan dengan tinggi wajah. Ini untuk perhitungannya yaitu
tinggi wajah dibagi dengan lebar wajah. Dan ini untuk skornya untuk diklasifikasikan apakah brachifacial, mesofacial, atau dolichofasial. Selanjutnya, pemeriksaan ekstraoral vertikal selanjutnya itu ada kesimetrisan wajah. Jadi, muka dikatakan simetris apabila bagian muka kanan dan kiri sama panjang. Dan dalam pemeriksaan ini digunakan foto frontal dengan membuat garis bantu, yaitu garis mid-sagittal melalui tracheon, glabella, dan subnasion. Serta 3 garis horizontal. Yang pertama, garis melalui sudut mata luar kanan dan kiri, garis melalui cuping hidung kanan dan kiri, serta garis melalui sudut mulut kanan dan kiri. Ketiga garis tersebut akan memotong garis mid-sagittal. Dan apabila sisi kanan dan sisi kiri sama atau minimal kedua garis horizontal tersebut, yang salah satunya harus melibatkan garis yang melalui sudut mulut saling sejajar, maka muka dianggap seimbang. Kemudian pemeriksaan ekstraoral selanjutnya dalam arah horizontal. Yang pertama ada keseimbangan wajah. Digunakan garis bantu horizontal yang membagi muka menjadi 3 bagian dan tegak lurus pada garis mid-sagittal, sama seperti yang sebelumnya melalui tracheon, glabella, subnasion, dan juga dagu bagian bawah. Kemudian wajah dibagi menjadi 3 bagian sama besar, dari hairline ke glabella, glabella sampai subnasal, dan subnasal sampai bawah dagu. Apabila ketiga bagian tersebut sama besar, maka dapat dikatakan wajah memiliki proporsi normal. Pada asesmen ortodonti dikatakan pula wajah seimbang apabila 1/3 muka tengah dan 1/3 muka bawah sama tinggi atau minimal memiliki perbandingan 45% banding 55%. Selain itu, di buku Profit juga dikatakan bahwa 1/3 bagian bawah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian melalui sudut mulut kanan dan kiri menjadi 1/3 bagian atas dan 2/3 bagian bawah. Selanjutnya, pemeriksaan dagu, pemeriksaan kesimetrisan wajah di sisi kanan dan kiri, serta pada 1/3 bagian wajah, bagian bawah wajah. Posisi dagu normal ke kanan atau ke kiri dilihat melalui garis mid-sagittal. Pada foto ini dapat dilihat bahwa dagunya normal, dan pada foto ini apabila ditarik garis mid-sagittal maka dapat dilihat bahwa dagu miring ke kanan. Selanjutnya, pemeriksaan midline gigi atas dan bawah. Dapat diperiksa dengan melihat garis tengah wajah dan gigi dalam keadaan occlusentrik. Garis tengah wajah, mesial incisif sentral atas tengah kanan dan kiri, mesial incisif sentral bawah kanan dan kiri, garis tengah bibir bawah dan dagu hendaknya berada pada satu garis lurus. Selanjutnya pemeriksaan ekstraoral dalam arah antero-posterior. Yang pertama, untuk melihat profil jaringan lunak. Ditentukan dengan melihat relasi antara 2 garis, yaitu garis antara glabella dan subnasal, dan garis antara subnasal dengan pogonion. Rata-rata nilai sudut tersebut adalah 120 sampai kurang lebih 4 plus minus 40 menunjukkan profil yang lurus. Jika sudut antara kedua garis tersebut lebih besar dari rata-rata, maka profil wajah dikatakan cembung, dan jika sudut antara kedua garis tersebut kurang dari rata-rata, maka dapat dikatakan cukup. Ini cembung, ini
cekung, dan ini lurus. Selanjutnya pemeriksaan ekstraoral bibir. Diperiksa posisi bibir atas dan bawah menggunakan pedoman E-line, menggunakan penggaris yang ditempelkan pada ujung hidung dan ujung dagu di garis E-line-nya. Kemudian dilihat posisi bibir bawah serta bibir atas. Idealnya bibir bawah terletak tepat pada E-line dan bibir atas sedikit di belakang E-line, seperti contohnya di sini. Lalu pemeriksaan tonus bibir, diperiksa untuk melihat bagaimana tonus atau kekuatan otot pada bibir. Bibir yang hipotonus memiliki kekuatan yang rendah, sedangkan bibir hipertonus memiliki kekuatan yang kuat. Lalu kompetensi bibir. Bibir yang kompeten adalah bibir yang dapat menutup pada saat posisi istirahat. Ini bibir kompeten dan ini inkompeten. Kemudian melakukan pemeriksaan interoral antara lain diperiksa kesehatan mulutnya, meliputi karies, karang gigi, tumpatan, protesa, jumlah gigi yang hilang, keadaan gingiva, apakah ada kemerahan, bengkak, atau berdarah. Dan umumnya semua patologi perlu dirawat dan distabilkan sebelum perawatan ortodonti dapat dilakukan. Selanjutnya diperiksa keadaan frenulum labii rahang atas dan rahang bawah. Frenulum labialis superior yang tinggi dapat menjadi penyebab diastema sentral. Dan letak frenulum dinyatakan tinggi bila dasar perlekatan frenulum mendekati servikal gigi dan dinyatakan rendah apabila menjauhi servikal gigi. Selanjutnya diastema, dilihat apakah terdapat celah atau diastema yang berjumlah tunggal ataupun multiple dan dicantumkan dengan menyebutkan regio serta besar diastemanya dalam milimeter. Lalu diperiksa overjet dan overbite. Jadi overjet ini diukur dari bagian labial pada gigi insisif yang paling prominent dan bagian labial dari gigi mandibula, insisif mandibulanya. Normalnya 2-4 mm. Lalu kalau untuk overbite itu dilihat seberapa banyak gigi insisif maksila overlap dengan gigi insisif mandibula secara vertikal. Normalnya mahkota gigi insisif maksila akan menutupi sepertiga mahkota dari gigi insisif mandibula. Lalu dilihat apakah ada crossbite, dilihat klasifikasi insisif seperti yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya di blok ortodonti dan hubungan caninus dan molar. Nah, selanjutnya untuk prosedur diagnosis kasus pada kasus gigi impaksi, ini bisa dilakukan pemeriksaan untuk menentukan posisi gigi caninus impaksi, antara lain dapat dilakukan palpasi pada bagian buccal sulcus atau bagian palatal, serta dapat melihat inklinasi dari gigi insisif lateralnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Karina akan menjelaskan tentang pemeriksaan radiologi. Jadi pemeriksaan radiologi itu yang dipakai untuk impaksi caninus itu ada macam-macam. Yang pertama ada panoramik, terus bisa periapikal, oklusal, cephalometry, dan CBCT. Kalau untuk yang dental panoramik, itu untuk melihat gambaran dentitionnya seperti apa dan posisi kaninnya, apakah dia berada di atas I2 atau bagaimana. Terus untuk periapikal bisa melihat apakah ada resorpsi akar. Bisa contohnya kalau misalnya gigi impaksi caninusnya itu berada di atas I2, kita ingin melihat apakah akar I2 teresorpsi gitu. Lalu oklusal itu untuk posisi kanin, apakah nanti dia
ada di bukal atau di palatal. Nanti ada caranya untuk melihat bagaimana di bukal dan bagaimana palatal. Lalu juga ada cephalometry, itu untuk gambaran gigi secara umum aja saat oklusi, dan CBCT. Ya. Lalu untuk asesmennya itu harus include lokasi dari posisi mahkota sikanin sama apex akarnya terhadap si gigi yang berdekatan dan lengkung rahangnya, dan prognosis si gigi yang berdekatan termasuk kanin yang masih gigi susu kalau masih ada, kalau masih persistensi, terus apakah adanya resorpsi gitu. Lalu ini contohnya aja sih ini dia si kaninnya itu malah tukeran sama si enggak ya, oh ya ini masih, berarti ini ada kehilangan, ada kehilangan lateral incisor, dan ini masih ada canins yang persisten gitu. Nah, ini cara untuk melihatnya sebenarnya udah pernah dibahas, tapi ya udah review aja. Jadi kalau misalnya yang sering dipakai itu bukan object goal. Jadi intinya kita melakukan 2 proyeksi. Yang pertama proyeksi dengan yang standar, tapi nanti yang kedua itu sudah beda. Jadi intinya rumusnya itu adalah slope, jadi same on lingual dan opposite on buccal. Jadi kalau misalnya nanti dia bergerak ke atas dan ternyata si gigi impaksinya ikut ke atas, berarti dia karena same kan, sama-sama ikut, itu berarti di lingual. Dan kalau misalnya dia berbalik arah, misalnya kita sudutnya kita lebih ke atas tapi dia malah menurun, itu berarti objeknya ada di buccal gitu. Nah, kalau misalnya ini right angle teknik itu dia biasanya untuk mandibula, jadi dia cuman perbedaan ini aja yang pernah ada 2 proyeksi juga. Jadi proyeksi yang pertama posisi objek dalam arah superior, inferior, dan anteroposterior, dan kalau kedua itu buccal lingual dan anteroposterior gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Natasha Arsanti dari IKIK 8 kelompok 10. Saya ingin menerangkan mengenai instrumen yang akan kita gunakan. Nah, ini untuk instrumen frenektomi, pertama-tama itu ada hemostat. Nah, hemostat ini fungsinya untuk menjepit si frenulumnya itu sebelum prosedur insisi oleh blade itu. Nah, berikut adalah gambar dari hemostatnya. Selanjutnya ada scalpel dan blade. Scalpelnya itu untuk memegang blade-nya, nah ini tuh untuk melakukan insisi. Selanjutnya ada jarum dan needle dan benang. Nah, ini untuk menjahit lukanya nanti. Dipegang oleh needle holder. Lalu ada gunting bedah. Contohnya ini dapat digunakan untuk menggunting benang. Nah, untuk yang supracrestal fiberotomy atau fiberectomy, itu ada surgical blade untuk insisi, terus ada juga Castrovillo blade breaker and holder, sama Barker blade breaker and holder. Kalau yang Castrovillo itu yang sebelah kiri, kalau yang Barker itu yang sebelah kanan. Selanjutnya untuk windowing, itu menggunakan scalpel juga nomor 15C, sama blade-nya untuk insisi sepanjang sumbu mahkota si giginya. Terus ada surgical curette dan periosteal elevator, ini untuk merefleksikan flapnya yang udah dibuat. Nah, ini lalu ada dental electrosurgical unit, ini untuk menghilangkan soft tissue yang ada di atas crown gigi C-nya itu. Lalu ada juga explorer untuk penetrasi ke tulang di atas gigi C-nya itu untuk menentukan posisi di mana si gigi impaksi itu. Terus ada juga handpiece yang high speed dengan round burr, carbide, ini untuk menghilangkan tulang yang ada di atas gigi C. Kalau yang jaringan lunak pakainya yang ini, electrosurgical unit, kalau yang jaringan kerasnya menggunakan handpiece sama burr.
Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Benson dan teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait window teknik. Jadi di sini diambil contoh kasus kaninus yang terinfeksi. Untuk window teknik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang ketika infeksi di palatal dan ketika infeksi di labial. Untuk infeksi di palatal itu pertama tahapannya adalah membuat insisi sirkular pada ridge palatal. Lalu flapnya itu dia full thickness dan kemudian diangkat. Tidak perlu dilakukan insisi vertikal, jadi tidak perlu releasing incision di sini tuh tidak dikasih insisi vertikal, jadi dia langsung diangkat aja. Lalu selanjutnya kalau ada tulang yang menutupi mahkotanya, jadi ini tadi mahkotanya tertutup, itu dibur lebih dahulu dapat digunakan peristyle elevator atau round gear. Cuman kalau dia misalkan tebal itu bisa digunakan bur. Reduksi tulangnya hingga mahkota ini terlihat jelas. Dan tidak perlu dihilangkan yang terlalu banyak, misalkan sampai CEJ dari si giginya, karena bisa terjadi bone loss. Kalau misalkan dia sudah terlihat jelas, dental follicle-nya dieksisi pakai kuret atau electrocautery. Namun bisa dipertimbangkan penggunaan electrocautery karena keuntungannya lebih banyak. Dia area operasinya tetap kering, jadi ntar buat bonding dari bracket ortonya lebih mudah. Lalu diperiksa apakah adanya mobilitas gigi. Kalau misalkan tidak ada kegoyangan sama sekali, bisa diduga terjadi ankylosis, gigi bisa diluxasi sedikit. Lalu jika posisi giginya favorable, itu tinggal dieksisi gingiva dan tulang yang menutupi caninus untuk nantinya dia akan erupsi sendiri. Namun jika pada kasus teknik window ini, misalkan inklinasi giginya unfavorable atau posisinya terlalu dalam, maka mahkotanya dietsa dan dipasangkan button atau bracket menggunakan composite adhesive. Dapat juga digunakan bracket dengan rantai emas. Jadi di sini dipasang button dan bracket, lalu di bracket itu dipasangkan rantai emas. Biasanya itu bracketnya dipasang di cast tip, lalu rantai nanti ditempelkan ke orthodontic arch wire menggunakan kawat atau benang elastik. Jadi rantai tersebut nanti dikaitkan ke orthodontic arch wire yang di sini menggunakan menggunakan kawat atau benang elastik. Lalu flap ditutup dengan sutur yang resorbable di atas bracket ortodonti. Rantai atau wire kemudian dibiarkan terbuka agar dokter lebih bebas untuk mengakses gigi dan gaya ortodontinya itu bisa diatur. Sedangkan arah erupsi sendiri untuk pertimbangan harus dilakukan ke arah palatal dan menjauhi akar gigi insisif yang ada di sekitar gigi insisif lateral untuk menghindari risiko dari resorpsi akar si insisifnya sendiri. Kalau misalkan mahkotanya sudah erupsi melewati palatal gingiva, baru gaya diberikan agar gigi mengarah ke alveolar ridge. Ini adalah gambaran klinis ketika giginya sudah keluar, gigi caninus. Lalu selanjutnya kalau yang labially impacted tooth, kalau dari teknik windowing sendiri dia mirip dengan palatal, namun harus diperhatikan sisa jaringan keratinize yang menutupi caninus. Teknik yang direkomendasikan itu apically reposition flap dan tidak disarankan menggunakan electrocautery. Teknik flap tersebut itu meminimalisir timbulnya permasalahan perio saat gigi sudah erupsi pada tempatnya. Kalau yang close eruption teknik itu adalah teknik alternatif di mana jaringan lunak direposisi menutupi gigi dan bracket, tetapi ini menimbulkan waktu yang lebih lama. Terus kontrol terhadap pergerakannya juga pergerakan ortodonti berkurang karena dia tertutup gigi dan bracketnya, serta membutuhkan prosedur bedah tambahan untuk membuka kembali dan berbagai macam prosedur lainnya. Nah ini kalau dari prosedurnya sendiri kurang lebih mirip. Insisi dilakukan pada alveolar crest, namun kalau pada yang labial itu dia ditambah dengan insisi vertikal atau releasing incision. Terlihat di sini ada insisi vertikalnya di kedua sisi. Lebar flap harus memadai lebar caninus dalam posisi yang sudah erupsi. Kalau misalkan ada gigi sulung, maka gigi sulungnya diekstraksi, lalu setelah itu full thickness flapnya dielevasi. Lalu seperti yang palatal tadi, dihilangkan tulang yang menutupi mahkota gigi impaksi caninus. Setelah itu dental follicle-nya dihilangkan dan dipasangkan bracket ortodonti. Lalu aspek inferior dari flap diposisikan dan disutur ke lebih apikal mendekati margin cervical gigi caninus. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik yang nomor 4,
yaitu teknik salah satunya circumferential supracrestal fibretomy, atau di buku Mitchell itu disebutnya precision. Nanti ada contohnya juga di YouTube, mungkin videonya. Nah, yang pertama, jadi ada teknik tambahan dalam prosedur jaringan lunak dan juga jaringan keras. Biasanya itu digunakan sebagai tambahan untuk pengikut. Nah, untuk meningkatkan stabilitas biar tidak terjadi yang namanya relapse. Salah satu yang ada dua, yang pertama precision dan juga yang kedua interdental stripping. Tapi akan dijelaskan itu lebih ke precision. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan jaringan lunak, sedangkan yang interdental stripping itu berhubungan dengan jaringan keras. Di buku Mitchell sendiri disebutkan etiologi dari relapse itu ada beberapa faktor. Nah, salah satunya yaitu gingival dan juga periodontal faktor. Makanya dilakukan precision. Precision juga dikenal sebagai circumferential supracrestal fibretomy. Dia prinsipnya adalah memotong serat interdental dan dentogingiva di atas level tulang alveolar. Nah, serat elastis dalam serat interdental dan dentogingiva, dia dalam penelitian katanya memiliki kecenderungan untuk menarik gigi kembali ke posisi semula. Ini khususnya berlaku pada gigi yang telah direstorasi. Jadi biasanya setelah direstorasi itu ada kecenderungan terjadinya reposisi lagi ke arah semula, karena serat elastis ini memiliki kecenderungan untuk menarik gigi kembali. Makanya kita lakukan precision. Untuk alat yang digunakan sendiri, kalau di video nanti mereka menggunakan scalpel, atau kalau di jurnal disebutnya small steel blade. Ini merupakan prosedur sederhana yang dilakukan di bawah pengaruh bius lokal dan tidak memerlukan periodontal dressing setelah pemotongan dilakukan. Nah, pemotongan dibuat secara vertikal dalam periodontal pocket. Selanjutnya memotong serat supraalveolar dari sekitar leher gigi, tetapi berhati-hati agar tidak menyentuh tulang alveolar. Dia harus di supra gitu, di atas tulang alveolar. Nah, teknik ini telah terbukti mengurangi kekambuhan rotasi hingga 30%, dan paling efektif di buku dikatakan efek paling efektif itu di maksila. Tidak ada efek buruk pada kesehatan periodontal asalkan tidak ada bukti inflamasi atau penyakit periodontal sebelum precision. Jadi kayak indikasinya nggak boleh ada inflamasi sebelum dilakukan precision ini. Nah, ini video ada dari yang saya dapatkan. Jadi dari Dr. AMR Asker namanya di YouTube. Mungkin kita lihat videonya aja ya, biar lebih mudah. Ini videonya. Saya cepatkan aja ya. Pertama dimulai dengan katanya CFS ini indikasi untuk high relief case, especially rotated, dan tekniknya itu cuma memotong gingival fibers dan diikuti dengan penyembuhan dari posisi gigi yang terbaru. Jadi kasusnya gigi lateral yang sudah dirotasi sudah dilakukan. Jadi precision ini dilakukan pada setelah dilakukan perawatan, baik itu yang ortodontic cekat ataupun yang removable atau yang AOL, alat ortodontik lipasan. Jadi setelah dirotasi agar tidak terjadi relapse, kembali lagi ke posisi malposisi, maka dilakukan. Nah, ini contohnya gigi I2 yaitu gigi 1 2 sudah dilakukan pemasangan alat ortodontik, sehingga yang awalnya tadi lingual version sekarang sudah kembali normal. Nah, setelah kembali normal seperti ini, dia perlu dilakukan precision agar tidak kembali lagi ke posisi yang salah tadi. Nah, ini gunakan blade. Ya, dimulai dari mesial, memotong serat periodontal. Nah, dari yang saya lihat ya, ini dipotong bukan hanya di bagian sulcus dan attach gingiva saja, tetapi juga di bagian gigi sebelahnya juga terkena sebelah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai frenektomi. Nah, untuk frenektomi itu sendiri dia terbagi menjadi dua, yaitu ada lingual frenektomi dan juga ada labial frenektomi. Yang pertama ada labial frenektomi. Nah, yang pertama, setelah pemberian anestesi lokal, bibir ditarik ke atas. Lalu, pegang frenum dengan dua hemostat yang diposisikan pada margin superior dan juga inferior. Nih, dia terdapat dua hemostat, ini yang di atas dan juga yang di bawah. Lalu, bibir retraksi lagi dan scalpel blade menginsisi jaringan di belakang hemostat, diawali dengan menginsisi yang di belakang hemostat bawah, lalu yang bagian atas. Setelah itu, apabila terdapat hipertrofi frenum, hilangkan jaringan di antara dan di belakang central incisor. Lalu kita melakukan interrupted suture dalam arah linear setelah mukosa di bawah tepi luka dipotong untuk mengurangi tegangan. Ini setelah disutur. Lalu ini hasil labial frenektomi setelah 3 bulan. Selanjutnya ada lingual frenektomi menggunakan hemostat. Pertama, seperti biasa, kita pemberian anestesi lokal dulu. Lalu kita menggunakan traction sutur di ujung lidah untuk menarik lidah ke atas dan ke belakang. Lalu, frenum dipegang dengan hemostat tepat di tengah, seperti ini. Lalu, eksisi bagian yang dipegang oleh hemostat dimulai dari bagian atas hemostat, lalu pada bagian yang bawah. Setelah itu, ini area surgical setelah dieksisi. Selanjutnya kita potong mukosa di bawah tepi luka dan juga lakukan interrupted suture. Nah, selanjutnya yang terakhir ada lingual frenektomi tidak menggunakan hemostat. Yang pertama, kita pemberian anestesi lokal terlebih dahulu, lalu memasang traction suture di ujung lidah untuk menarik lidah ke atas dan juga ke belakang. Selanjutnya, frenum diinsisi secara konvergen di area perlekatan lidah, kemudian di sisi lainnya. Nah, setelah lidah terlepas atau lidah lebih ditarik untuk memotong sisa frenum yang masih melekat. Selanjutnya kita potong mukosa di bawah tepi luka dan interrupted suture dilakukan. Nah, sekian dari saya mengenai frenektomi. Maaf bila ada kurang. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan dokter. Selanjutnya saya Tabita akan menjelaskan tentang evaluasi perawatan bedah minor untuk ortodonti. Yang pertama yaitu evaluasi setelah perawatan frenektomi. Jadi untuk frenektomi sendiri yang dievaluasi adalah proses healing yang terjadi setelah dilakukannya prosedur. Evaluasinya dilakukan pada hari ke-7 dan ke-30 menggunakan kriteria Landry dan Turnbull and Hawley yang ada di tabel sebelah kanan ini. Jadi untuk di tabel ini ada skor 1 sampai 5 yang interpretasi menjadi kategori very poor, poor, good, very good, sampai excellent. Untuk parameter skornya itu sendiri dilihat dari warna jaringan, respon terhadap palpasi, ada tidaknya jaringan granulasi, kondisi margin insisi, kondisi margin insisi terakhir. Jadi dilihat dari parameter itu dikategorikan apakah proses healing yang terjadi setelah frenektomi itu termasuk yang very poor, poor, good, very good, atau excellent. Seperti itu. Kalau dari warna dilihatnya misalkan kalau yang very poor ada masih lebih dari 50% gingiva itu merah sampai berkurang warna merahnya, hingga yang excellent itu all tissues pink, warnanya pink semua. Selanjutnya untuk respon terhadap palpasi, very poor itu masih bleeding hingga yang di kategori good itu mulai no bleeding sampai excellent juga no bleeding.
Selanjutnya untuk parameter jaringan granulasi, untuk kategori very poor itu ada jaringan granulasi, hingga yang baik itu sudah tidak adanya jaringan granulasi seperti itu. Dan yang terakhir untuk margin insisi untuk kategori very poor tidak not epithelialized, dan adanya kehilangan epitelium di belakang insisi margin. Sampai kalau yang bagus itu sudah tidak terlihat lagi jaringan konektifnya seperti itu. Next, selanjutnya untuk evaluasi open window teknik. Jadi keberhasilan open eruption teknik atau yang disebut dengan windowing ini bergantung dengan tingkat erupsi dari kaninus yang impaksi setelah dilakukan windowing itu. Jadi mukosa harus healing, mukosa di sekitar mahkotanya itu harus healing, dan dengan kondisi terbuka, dan peralatan ortodontik harus digunakan untuk mencegah pertumbuhan kembali mukosa yang menutupi gigi. Nah, kebanyakan ahli bedah dan spesialis periodonti itu menggunakan periodontal pack untuk mempertahankan pembukaan dan sekaligus berfungsi sebagai dressing untuk luka pasca surgery. Jadi periodontal dressing ini dapat mengontrol perdarahan, meningkatkan kenyamanan pasien, dan mencegah mukosa untuk tumbuh di atas gigi yang sudah tidak tercover mukosa lagi, kan udah dibuka itu tadi. Karena healing mukosa itu pertumbuhannya 1 mm per hari, yang mana jauh lebih cepat dibandingkan erupsi gigi. Periodontal dressing itu sendiri nanti diangkat 3 hari setelah surgery, dan erupsi gigi impaksi dipantau selama 3 minggu atau sampai gigi impaksi erupsi seluruhnya dari mukosa. Dan yang terakhir yaitu evaluasi supracrestal fibrotomy. Jadi setelah gingival fiber yang interdental dan dentogingivalnya dipotong, kita lihat apakah ada perubahan pada level attach gingiva, atau apakah ada perubahan kedalaman pada sulcus periodontalnya, apakah ada perubahan pada titik kontak fisiologisnya, seperti itu. Karena yang ideal itu tidak ada perubahan pada semuanya itu tadi, yang attach gingiva, periodontal sulcus, dan kontak fisiologi. Sekian untuk evaluasi. Terima kasih. Selanjutnya itu ada komplikasi pasca dan saat perawatan yang diambil dari buku Peterson. Yang pertama, komplikasi yang pertama itu infeksi. Nah, insiden terjadinya infeksi itu hanya 1,7 sampai 2,7%, which is berarti sangat rendah terjadinya infeksi itu. Dan 50% terjadinya infeksi itu berupa abses subperiosteal yang localized yang terjadi 2 sampai 4 minggu pasca ekstraksi yang kurang berhasil. Nah, biasanya itu dikarenakan debris yang tertinggal di mukoperiosteal dan dapat diobati dengan debridement dan drainase. 50%-nya lagi yang komplikasi infeksi biasanya berupa infeksi yang udah pasti membutuhkan surgical, antibiotik, dan hospitalization. Dan insiden terjadinya infeksi 1 minggu pasca ekstraksi itu 0,5 sampai 1%. Dan infeksi yang kayak gini itu dia nggak berkurang dengan pemberian antibiotik profilaksis. Yang kedua, komplikasi yang kedua adalah fraktur. Nah, biasanya fraktur akar yang sebagian itu sulit diambil dan biasanya bisa pindah ke ruang submandibularis, kanal alveolar inferior, dan sinus maxilla. Nah, fragmen akar yang awalnya emang nggak terinfeksi dan tertinggal di dalam tulang alveolar dalam waktu tertentu, itu biasanya nggak akan menimbulkan komplikasi pasca operasi dan tempatnya nggak akan berubah. Soalnya juga jaringan pulpa dan fibrosis itu akan sepenuhnya bergabung dalam tulang alveolar, dan fragmen akar kalau misalnya dihilangkan atau diangkat secara agresif dan destruktif dalam keadaan genting yang unwarranted atau yang nggak terjamin, maka dapat memperparah kerusakan.
Yang ketiga, komplikasi yang ketiga itu alveolar osteitis yang kita tahu dengan sebutan dry socket juga. Nah, itu insidensinya 3-25% terjadi dry socket pasca ekstraksi. Sedangkan insiden terjadinya nyeri yang mengindikasikan si pasiennya untuk datang lagi ke dokter gigi itu 20-25%. Patogenesis dry socket ini kan memang belum jelas, tapi yang kita tahu juga, kayak yang udah kita pelajari, si dry socket ini secara umum merupakan hasil dari lisis bekuan darah yang terbentuk sebelum bekuan itu digantikan oleh jaringan granulasi. Fibrolisis itu terjadi pada hari ke-3 dan ke-4 dan terjadi gejala-gejala nyeri dan halitosis atau bau mulut. Agen dari fibrinolitik itu ada jaringan, salivatobakterinya, dan periodontal ligamen. Nah, dapat dikonfirmasi bahwa antibiotik profilaksis yang sistemik dan topikal itu bisa mengurangi terjadinya dry socket sekitar 50-70%. Dry socket itu sendiri lebih sering terjadi pada pasien yang merokok dan perempuan yang mengkonsumsi kontrasepsi oral. Dapat dikurangi dengan berbagai teknik yang pada dasarnya jadi penanganan si dry socket ini pada dasarnya untuk mengurangi kontaminasi bakteri dari tempat bedah. Ada beberapa teknik, diantaranya irigasi prabedah dengan antimikroba chlorhexidine, irigasi dengan salin, dan pemberian antibiotik topikal yaitu tetracycline atau lincomycin. Selain itu pula, tujuan dari dry socket ini kan gejala-gejalanya si dry socket udah pasti ya, sakit, tadi kayak halitosis dan lain-lain. Nah, jadi yang pain syndrome itu harus kita hilangkan dengan perawatan dry socket, yaitu dengan mengirigasi socket, di Bradman mekanik, penempatan obtundent dressing yang mengandung eugenol pada soketnya yang dapat diganti tiap hari, dan pemberian antibiotik seperti metronidazole. Biasanya pain-nya itu terjadi sekitar 4-7 hari gitu setelah ekstraksi. Nah, tapi pada beberapa pasien bisa terjadi sekitar 10-14 hari. Itu. Yang terakhir, komplikasi yang terakhir itu ada gangguan wound healing. Gangguan wound healing itu merupakan komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien dengan faktor-faktor lokal dan general gitu. Faktor lokalnya berupa infeksi, inflammatory hyperplastic granuloma, neoplasma, irradiated region yang tidak menyambungnya flap akibat struktur yang terputus, dan faktor generalnya itu kayak penyakit darah, diabetes mellitus, osteoporosis, Paget's disease, dan osteopetrosis. Sekian dari komplikasi pasca dan saat perawatan ekstraksi impacted teeth. Selamat pagi Dr. Benso dan teman-teman. Saya Ratu akan mencoba menjelaskan mengenai sistem rujukan yang disesuaikan dengan kasus. Jadi di kasus itu ada pasien perempuan 18 tahun. Dia keluhannya gigi taring kanan atas dan kanan dan kiri itu dia tidak erupsi. Kemudian dikatakan pula bahwa dia sedang perawatan orto dan ortodontisnya itu merencanakan untuk menarik gigi taring yang tidak erupsi tersebut. Terus dari pemeriksaan intraoral didapati adanya bulging di area labial regio 13 dan 23 yang tidak erupsi. Terus adanya frenulum labialis yang terletak agak rendah dengan sentral diastema di gigi 11 dan 21. Dari yang statement pemeriksaan frenulum ini, saya memahaminya bahwa si frenulumnya itu dia dekat sama diastema di area di diastema di antara gigi 11 dan 21, di mana dia attachment frenulumnya itu dekat dengan cervical gigi incisif 1. Nah, alur rujukannya itu kalau misalnya sesuai kasus kan dia tadi di skenarionya itu dibilang bahwa dokter gigi ortodontisnya itu merencanakan untuk menarik gigi taring. Nah, jadi awalnya kan dia udah dipegang spesialis ortodonsi. Nah, di situ kita lakukan pemeriksaan lengkap termasuk asesmen ortodonsianya. Terus kita buat rencana perawatan di mana di kasus sudah dibilang bahwa untuk menarik gigi kaninus yang
tidak erupsi. Terus dilakukan frenektomi untuk mengatasi frenulum yang tinggi tersebut. Terus di pertemuan ini kita lakukan DHE kepada pasien atau KIE untuk pasien menjaga oral hygiene-nya, dan kita bisa lakukan scaling. Terus kita beri inform consent untuk mengenai tindakan-tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Terus kita lakukan perujukan ke spesialis radiologi dan bedah mulut untuk dilakukannya fotoradiografik dan bedah minor. Dari spesialis ortodonsi kita lanjut ke spesialis radiologi, di mana spesialis radiologi itu kita lakukan foto panoramik. Sebelumnya kita lakukan inform consent dulu. Nah, kenapa panoramik? Karena sebenarnya di buku Laura Mitchell itu bisa CBCT, dan CBCT itu sebenarnya bisa melihat jelas kan, tapi di buku itu dibilangnya bahwa dosis CBCT itu lebih tinggi daripada panoramik, jadi cenderung untuk dihindari. Dan di foto panoramik ini kita bisa melihat posisi kaninusnya itu ada di mana. Terus kalau misalnya di buku sempat baca juga kalau misalnya etiologi diastema itu bisa aja adanya supernumerary teeth. Nah, kita juga melihat secara keseluruhan seluruh regio gigi ini apakah ada supernumerary teeth atau enggak, ada resorpsi akar atau enggak. Pokoknya keadaan gigi itu semuanya bisa terlihat. Lalu habis dari radiologi kita rujuk ke bedah mulut kan. Nah, di bedah mulut itu kita lakukan pemeriksaan lagi, kemudian kita lakukan inform consent, terus dilakukannya frenektomi, di mana frenektomi itu kita untuk mengatasi frenulum yang tinggi tadi. Karena kalau di buku atau di jurnal gitu, ini bilangnya kalau misalnya frenulum tinggi itu bisa menghambat si perawatan ortonya, karena kan perawatan orto itu sebenarnya prinsipnya dia nggak boleh ada hambatan. Nah, ditakutkan si frenulum tinggi ini ada hambatan terhadap perawatan ortonya nanti, makanya dilakukan frenektomi. Kemudian windowing impacted teeth, dilakukan windowing impacted teeth untuk bisa memasang bonded bracket di gigi C yang nantinya akan ditarik oleh kawat orto agar erupsi. Terus dari bedah mulut, sebetulnya kan nanti pasti dia ada suturing karena dia tadi frenektomi kan. Nah, sebenarnya habis di buku itu setelah prosedur frenektomi itu dia nggak ada penjelasan mengenai kontrol berapa hari setelahnya. Tapi kalau misalnya yang dari yang kemarin yang cabut sutur, cabut jahitan itu biasanya 1 minggu. Tapi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang tahu boleh nambahin. Terus habis dari bedah mulut kita kembalikan lagi rujukannya ke ortodonsia dengan jawaban rujukan, dimana di ortodonsia ini nanti akan dipasang bonded bracket di mahkota labial gigi C-nya yang udah kita windowing. Nanti bakal ditarik oleh kawat ortonya. Lalu dilakukan juga kontrol berkala karena dia kan perawatan orto. Ini penjelasannya tadi kurang lebih sama. Nah, ini salah satu contoh form rujukan. Di sini misalnya kita tujukan ke dokter gigi Gabriela, spesialis radiologi di RSKGM FKG UI. Nah, kita tulis nama pasiennya, jenis kelaminnya, umurnya, nomor telepon dan alamat rumah. Identitas pasiennya itu harus tulis. Terus anamnesanya kita tulis keluhannya pasien apa, terus diagnosa sementaranya apa. Ini sebenarnya kurang itu sih frenulum yang tinggi. Terus kasusnya itu kita minta untuk dilakukan foto radiografik panoramik. Nah, kita tuliskan juga terapi yang udah kita berikan ke pasien, yaitu DHE scaling misalnya. Terus kalau yang untuk spesialis BM-nya misalnya untuk dokter gigi Ratna Nabila, spesialis bedah mulut. Terus dari
di RSKG MFKG UI, terus kita tulis identitas pasiennya kurang lebih sama sama yang tadi, dan kita tuliskan keluhan juga, diagnosa sementara juga, dan tindakan yang kita ajukan ke spesialis bedah mulut itu. Di sini kita lakukan frenektomi dan windowing gigi kaninus. Terus terapi yang udah dilakukan itu apa? Di sini berarti DHE, scaling, sama radiografik panoramik, karena kan spesialis bedah mulut juga butuh foto radio kan, makanya tadi ke radiologi dulu. Terus ini ada form rujukan yang lain, ini kop surat dari BPJS, kurang lebih sebenarnya formatnya sedikit beda, cuman kurang lebih isinya sama. Identitas pasien, diagnosanya apa, yang telah diberikan apa. Terus ini ada surat rujuk baliknya. Jadi misalnya tadi kan yang ngerujuk awalnya spesialis ortonya kan, nah ini kita rujukan balik ke spesialis ortonya, terus kita tulis nama pasiennya siapa, diagnosanya apa, terus tindak terapi yang udah dilakukan sih. Misalnya ini rujukan balik dari spesialis bedah mulut, ini berarti yang udah dilakukan frenektomi sama windowing impactative. Nah terus ada tindak lanjut yang dianjurkan itu apa. Sebenarnya bingung kalau misalnya tindak lanjut yang dianjurkan itu boleh centang 2 gini, maksudnya boleh isi beberapa macam tindakan atau cuma boleh satu. Jadi kalau misalnya ini kan dari spesialis bedah mulut, karena tadi kan ada frenektomi, jadi mikirnya seminggu setelahnya itu harus cabut jahitan, jadi dia harus kembali 1 minggu setelah kita lakukan frenektomi ini. Terus kita rujuk balik ke spesialis orto karena perlu dilakukannya pemasangan bonnet bracket di gigi labial C yang udah kita windowing tadi. Terus jangan lupa juga tempat sama tanggal kita nulis surat rujukan sama identitas dan tanda tangan dokter yang merujuk. Kurang lebih sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya, boleh ditanyakan di forum yang tersedia. Terima kasih teman-teman.